Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, para pengurusnya, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga panjenengan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya dan menjadikan orang yang berbahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisah. Sekarang maqalah yang kelima, nasihat yang kelima dari bab kedua. An Utsman radhiyallahu anhu, diceritakan dari Utsman radhiyallahu anhu. Jadi di maqalah ketiga nasihat diberikan oleh Abu Bakar. Nasihat yang keempat disampaikan oleh Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq. Yang nasihat yang keempat, yang kelima hari ini datang daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Apa nasihat beliau? Hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Hammud dunya, khawatir dalam urusan dunia. Dulmatun fil qalbi, menjadikan gelap di dalam hati. Jadi kalau kita hari-harinya yang dipikirkan adalah dunia, khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak bisa laku, khawatir dan sebagainya, maka kalau kita hari-harinya itu hanya disibukkan dengan dunia, maka akan menyebabkan gelap di dalam hati kita. Wa hammul akhirah, dan bingung, khawatir dalam urusan akhirat, nurul fil qalbi, merupakan cahaya, menjadikan terang di dalam hati kita. Kita sebenarnya tidak masalah kita bingung urusan dunia, tapi jangan sampai lupa kita kaitkan dunia itu dengan akhirat kita. Ya Allah, kalau saya dipecat dari kerjaan saya bingung bagaimana saya bisa memakmurkan, bisa membantu masjid, bisa membantu duafa. Jadi bukan karena panjenengan yang takut lapar, tapi bagaimana kalau panjenengan berhenti dari tempat kerja, kurang gajinya di tempat kerja, tidak bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dunia kerja kita itu sebenarnya urusan dunia, tapi juga akan membawa kepada urusan akhirat kalau niat yang didasari di dalam kita bekerja itu adalah niatnya adalah akhirat. Tapi kalau panjenengan kebingungan di dalam dunia ini hanya sebatas dunia saja, wah gimana hari ini belum, padahal Allah sudah berikan hari ini pekerjaan, hari ini Allah berikan makan, tapi masih bingung. Ya Allah, makan saya sekarang hanya pakai telur, ya Allah makan saya hanya pakai ayam, bingung terus dengan dunia. Maka sejatinya panjenengan kebingungan, kekhawatiran di dalam dunia itu hanya menyebabkan panjenengan untuk gelapnya hati. Hati panjenengan menjadi gelap. Makanya Pak, hati itu sebenarnya tiap hari itu ada noktah hitam yang selalu menempel di dalam hati kita. Nanti itu ada di belakang itu, tidak ada dosa besar kalau selalu diselingi dengan istighfar,
Tidak ada dosa kecil kalau tidak pernah kita menganggapnya, kalau kita tidak pernah mentaubatinya. Yang besar akan habis karena kita istighfari, tapi yang kecil akan menjadi besar karena kita lalai dengan dosa itu. Makanya kita itu dianjurkan oleh ulama setidaknya kita membaca istighfar 70 kali dalam setahun. Ada ulama mengatakan bukan hanya 70 kali, ada sampai 100 kali. Untuk apa? Agar hati kita itu tidak gelap, hati kita itu tidak mati, hati kita itu tidak sakit, sehingga ketika hati kita itu tidak sakit, sehat walafiat, Allah berikan cahaya di dalam hati kita. Makanya agar cahaya itu muncul dalam hati kita, hari-harinya panjenengan khawatirkan urusan akhirat saja. Bagaimana? Ya Allah, hari ini saya sholatnya tidak tepat waktu. Ya Allah, hari ini saya sholat sunnahnya berkurang daripada kemarin. Ya Allah, hari ini saya masih melakukan pekerjaan makruh. Tidak bisa lagi saya dekat denganmu ya Allah, sedikit jauh jarak saya dengan Engkau ya Allah. Bagaimana kelak saya di akhirat, apakah saya akan masuk ke dalam surga dengan mudah atau dengan sulit ya Allah? Itu saja yang dipikirkan di dalam diri panjenengan, maka ketika akhirat itu yang ada di dalam pikirannya, hati panjenengan akan menjadi tenang. Ay al-husnu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya. Disyarahi oleh Syekh Nawawi, yakni al-husnu fi umuri, khawatir di dalam urusan-urusan al-muta'alliqati yang berkaitan bid dunya, dengan dunia. Jadi urusan-urusan umur al-muta'alliqah yang berurusan dengan, yang berhubungan dengan dunia, sara mudliman fil qalbi, akan menjadikan gelap di dalam hati. Wal husnu fi umuril muta'alliqati bil akhirah, dan kita khawatir fil umuril muta'alliqah bil akhirah, di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, maka akan menjadi penerang di dalam hati kita. Maka panjenengan, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, walaupun sebenarnya ajal itu tidak memilih kepada yang sepuh dan muda. Semua kalau yang namanya ajal umur setahun sudah wafat. Semua tidak ada batasan untuk umur. Jadi marilah kita urusan-urusan yang kita pikirkan sehari-hari itu lebih banyak memikirkan tentang akhirat. Kalau toh kita mikirkan dunia, kaitkan dunia itu dengan akhirat. Agar apa? Agar dunia itu menjadi bekal panjenengan di akhirat nanti. Setelah panjenengan menjadikan dunia itu urusan akhirat, panjenengan memikirkan akhirat itu akan menyebabkan cahaya di dalam hati panjenengan. Nah, ada di dalam doa ini, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'al dunya, Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina, lebih besar cita-cita kami, wala mablagha ilmina, dan jangan lebih mendominasi daripada ilmu kami. Jadi ada doa, di dalam doa itu pengennya adalah jangan jadikan dunia itu lebih besar daripada cita-cita, daripada keinginan, dan janganlah jadikan dunia itu lebih mendominasi pengetahuan daripada kami. Artinya kita itu kan di dalam diri kita ada cita-cita dunia dan cita-cita akhirat, ada pengetahuan dunia dan pengetahuan akhirat, ada pengetahuan dunia dan pengetahuan tentang ma'rifatullah. Kita ini di dalam doa ini jangan sampai lebih mendominasi urusan dunia, pengetahuan ilmu dunia
daripada pengetahuan tentang akhirat. Kenapa? Karena yang dijelaskan tadi itu, kalau kita selalu memikirkan urusan dunia, akan menyebabkan hati kita akan menjadi gelap. Wal maqalatus sadisatu. Adapun maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu, diceritakan dari Ali radhiyallahu anhu, diceritakan daripada Ali radhiyallahu anhu. Wa karrama wajhah. Ini sudah belum Ustaz? Ini sudah enggak ya? Belum. Kayaknya sudah, kayaknya belum. Kayaknya kemana? Jadi Ali radhiyallahu anhu itu ada sebutan daripada beliau itu, kalau kita membaca atau mendengar daripada nama Ali radhiyallahu anhu, itu bisa disebut dengan radhiyallahu anhu atau dengan disebut dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Biasanya kan kalau berawih itu walimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Jadi kalau ada yang membaca karramallahu wajhah ya monggo, ada yang membaca radhiyallahu anhu monggo. Jangan bertengkar gara-gara radhiyallahu dan karramallahu wajhah. Enggak penting, yang penting tarawih. Yang penting memuliakan pada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai memuliakan seperti tadi kayaknya enggak bagusnya ya. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada namanya Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini luar biasa. Kalau di hadapan sahabat, menyanjung sahabat itu luar biasa. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, marhaban. Datang Umar, wahai Umar Al-Faruq. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu disanjung. Datang Sayyidina Ali, wahai putra daripada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata orang yang nyanjung begini ini ternyata orang pemuka agama Islam yang munafik. Yang ketika di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ketika bertemu dengan manusia dia mengatakan, kami beriman kepada Allah dan ke hari akhir. Hari kiamat kami beriman. Tapi ditegaskan oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Ubay bin Salul ini ketika datang sahabat-sahabat menyanjung luar biasa. Wa idza khalu ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada rusuhun, kepada pemuka-pemuka agama mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, ketika ditanya oleh sahabat mereka, wahai Ubay bin Salul, apakah engkau sudah mengikuti agamanya Nabi Muhammad? Tidak, saya tidak mengikuti agamanya Muhammad. Saya hanya mengolok-olok mereka. Idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di mana sudah Allah? Allah yastahzi' bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya mereka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu menyanjung Rasulullah, menyanjung sahabat-sahabatnya Nabi, jangan hanya sekedar daripada lisan kita. Kalau hanya secara zahir kita menyanjung kepada Nabi Muhammad, tapi tidak kita tampakkan dengan amalan-amalan sholatnya, zakatnya, kita tidak tampakkan dengan sholat sunnahnya, sholat fardunya, jangan-jangan kita termasuk seperti orang-orang munafik. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini orang-orang munafik ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang dioleh oleh Allah. Kemudian Allah biarkan mereka dalam kesesatannya. Kalau kita ibaratkan kesesatan kegelapan di dalam
itu diibaratkan oleh Allah menjual agamanya, menjual sesuatu, membeli. Orang munafik ini adalah membeli kegelapan, ad-dhalalah, ditukar dengan hidayah. Ditukar dengan hidayah. Sebenarnya dia tahu bahwa agama ini benar, tapi dia tidak ingin sholat, dia tidak ingin memakmurkan al-muttaqin, dia tidak ingin berjamaah bersama, dia tidak ingin ikut taklim dan sebagainya. Dia mengakui iman kepada Allah, tapi tidak diimplementasikan rasa iman itu. Ingat di ayat-ayat awal di Al-Baqarah itu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Idan apa? Walladzina amanu. Apa tadi? Apa tadi yang saya baca itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang mereka yang beriman kepada ghaib, kepada Allah, kepada hari kiamat. Itu kan ghaib semuanya. Walladzina amanu bil ghaibi yuqimuna as-salata, orang yang mendirikan salat, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi kalau penjenengan punya harta, infakkan, bantu perjuangan masjid ini, bantu perjuangan dakwahnya. Enggak ada dari ketua DPR saya seperti itu, tidak ada. Ini hak yang harus kita sampaikan kepada panjenengan, karena orang yang mendapatkan hidayah daripada Al-Quran, mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina amanu wa siapa saja? Walladzina amanu bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebelum kalian dan yang diturunkan hari ini, yaitu Al-Quran. Kemudian apa nasihat daripada Ali radhiyallahu anhu? Kalau membahas itu nanti selesai malah mengkaji tafsir, bukan mengkaji nasul lebar. Man kana fi talabil ilmi. Nasihat daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man kana fi talabil ilmi, barang siapa kana yang berada fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Panjenengan ini hari ini menuntut ilmu nih panjenengan. Kata Sayyidina Ali, barang siapa mereka yang pada saat itu dalam keadaan menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi. Kanatil jannatu, maka ada surga itu fi talabihi, di dalam pencariannya. Apa yang dia inginkan sebenarnya adalah surga. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang menuntut, orang-orang yang mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan kesini tidak mengharapkan surga, Pak. Tapi kata Sayyidina Ali, dahulunya beliau, orang yang menuntut ilmu, sejatinya mereka dalam pencariannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan barang siapa di dalam pencariannya adalah maksiat. Jadi kalau panjenengan mengerjakan maksiat, kanatin naru fi talabihi, maka sejatinya neraka itu adalah di dalam pencariannya. Kanatin naru, maka ada apa neraka itu fi talabihi, di dalam pencariannya. Jadi orang yang mencari ilmu sejatinya dia itu sedang mencari surga. Orang yang bermaksiat sejatinya di dalam pencariannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa panjenengan maksiat kepada Allah, kita bermacam-macam maksiat, memusuhi sama muslimnya,
membenci sesama muslimnya, apalagi sampai menyakitinya, itu sebenarnya di dalam pekerjaan itu yang dicarinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam taklim begini, kata Sayyidina Ali, bukan kata saya, kata Sayyidina Ali adalah sejatinya di dalam pencariannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya, ai man istaghna fil ilmi, man barang siapa istaghna yang berkesibukan, istaghna yang berkesibukan fil ilmi di dalam menuntut ilmu, an-nafi' yang bermanfaat, alladzi la yajuzu li baligil aqil jahluhu, alladzi yang la yajuzu tidak boleh lil baligh bagi orang yang berakal, bagi orang yang baligh, al-aqil yang berakal, jahluhu apa bodoh di dalam urusan ilmu itu. Jadi barang siapa yang menyibukkan diri di dalam ilmu manfaat, yang mana orang yang baligh, orang yang akal tidak boleh bodoh di dalamnya, kana fil haqiqati taliban lil jannati, kana fil haqiqati maka ada sebenarnya di dalam orang itu, fil haqiqati dalam hakikatnya, taliban lil jannati yaitu mencari surganya Allah, wa ridwa'illahi ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan mencari ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Nawawi, yang mana ilmu bermanfaat ini tidak boleh bagi orang baligh akan bodoh di dalam ilmu manfaat tersebut. Artinya wajib bagi kita orang yang berakal ini wajib tahu tentang ilmu yang bermanfaat, khususnya tentang ilmu agama. Kenapa? Karena hakikat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat ini adalah kita mencari surganya Allah dan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyah, wa man kana dan barang siapa muridan yang berkeinginan lil ma'siyah, yang melaksanakan maksiat, fil haqiqati di dalam hakikatnya, taliban lin nari yaitu mengharapkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li suhtillahi ta'ala dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan kalau bermaksiat, sejatinya panjenengan dalam maksiatnya itu adalah mencari nerakanya Allah dan mencari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di dalam perjalanan saya sebenarnya sudah berangkat, tiba-tiba hujan, gerimis. Saya ngajak sama teman saya balik bawa motor saya. Kebetulan motor saya ada payungnya, pulang dulu di jalan saya cerita itu Pak Adi itu, Ustaz, sekarang ini musim hujan, tapi musim hujannya luar biasa. Kenapa Pak Adi? Di Jogja musim hujan tapi menakutkan. Bapak-bapak mungkin lihat di berita-berita kan, musim hujan lengkap dengan banjirnya sampai mobilnya terbawa arus, gerobaknya terbawa arus, lengkap dengan angin dan sebagainya. Artinya hari ini umat Islam itu tidak baik-baik saja. Jangan-jangan secara zahiriyah kita berislam, tapi secara batinnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah, terutama yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman secara zahir tapi juga beriman secara batin kepada Allah. Kita mengakui Allah dan Rasulnya, tapi buktikan dengan cara mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita jauhi. Orang yang taat kepada Allah bukan berarti panjenengan bebas dari cobaannya Allah. Panjenengan tahu, saya di dalam kitab saya baca, di dalam kitab Uqudul Jin, di dalam kitab Uqudul Jin itu diceritakan ada namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini orang taat kepada Allah, taat kepada Allah. Nabi Ayub ini taat kepada Allah. Selain beliau ini taat, dermawan, kaya lagi Pak.
kekayaannya ini, kemudian dan selain dia kaya, dia taat kepada Allah, kemudian iblis itu mendengar, karena pada saat itu iblis itu ke langit itu tidak ada hambatan, tidak ada yang menghambat. Jadi iblis itu kapan saja mau ke langit bisa, kapan saja mau tinggal di langit bisa. Pada saat itu, ketika berada di langit, malaikat itu berselawat kepada Nabi Ayub, membaca selawat kepada Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub itu pas diiriin oleh iblis. Iblis itu ternyata iri kepada Nabi Ayub. Orangnya kaya, rajin bersyukur, ibadahnya kencang, rajin sekali. Sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya jumpai hambamu yang namanya Ayub itu orangnya rajin, orangnya taat, tapi saya yakin ketika engkau berikan cobaan kepada Ayub, saya akan yakin niscaya dia tidak akan menjadi orang yang bersyukur lagi, tidak akan menjadi orang yang menyembahmu lagi, tidak akan menjadi orang yang taat kepadamu lagi. Apa yang dikatakan Allah? Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu hartanya Ayub. Nabi Ayub itu punya harta sapi, kambing, gajah, unta, sampai punya alat panen, alat untuk apa namanya ya, kalau di kampung untuk biasanya ada 2 sapi, pakai alat itu apa? Oh, bajak, nah, itu bajak sawah, sampai punya 500. Akhirnya apa? Allah kuasakan hartanya Ayub kepada iblis. Iblis kumpulkan jin, iblis kumpulkan setan yang namanya Ifrit. Dia kumpulkan Ifrit, ayo kumpul. Saya telah dikuasakan hartanya Ayub. Coba kamu datangkan sana, bakar itu unta, bakar itu kambing, sekaligus tidak nanggung, bukan hanya kambingnya yang dibakar, sampai yang mengembala dibakar sama iblis, dibakar semua. Setelah itu datang iblis kepada Ayub, bisik itu iblis, ayo, untamu, kambingmu telah terbakar, pekerjamu juga terbakar. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Alhamdulillah, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Artinya Nabi Ayub tidak, walaupun dicoba oleh seperti itu oleh iblis, tidak lepas dari syukur kepada Allah, tidak taat, malah taatnya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tidak panjang, intinya adalah orang yang rajin kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, bukan berarti dia bebas dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau hari ini panjenengan Allah berikan cobaan, jangan-jangan panjenengan seperti Nabi Ayub yang dirikan iblis. Iblis itu iri ke panjenengan. Karena panjenengan Allah berikan kenikmatan, tapi panjenengan tidak bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada panjenengan nikmat, tapi panjenengan masih rajin untuk melaksanakan ketaatan, hadir ke majelis, hadir ke sholat berjamaah. Yang kemudian iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, si A itu kalau sudah dicoba oleh engkau, mereka tidak akan lagi hadir ke majelis, tidak akan hadir lagi untuk berjamaah di al-tauhid. Coba saja. Kemudian dicoba oleh Allah panjenengan. Kalau panjenengan gara-gara dicoba oleh Allah tidak hadir ke masjid ini, panjenengan kalah dari iblis. Artinya panjenengan kalau lagi ada masalah, jangan jauhi tempat sujudnya. Malah kalau panjenengan diberikan nikmat, panjenengan hanya 1 kali sholatnya, tambahkan lagi, dekati lagi. Jangan sampai jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga minumnya dulu. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqalatu sabi'ah, maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'ad, diceritakan dari Yahya bin Mu'ad.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ma'asallahu al-karim, ma'asallaha karimun, ma'asa, tidak bermaksiat Allah kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Jadi Yahya bin Mu'ad mengatakan orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Siapa orang yang mulia itu? Hamidul fi'ali, orang yang terpuji di dalam perilakunya, akhlaknya baik, akhlaknya soleh, sama tetangga selalu ifsa'us salam, membiasakan mengucapkan salam, tersenyum kepada tetangga, berbagi kepada fakir miskin. Jadi selalu sholat malam. Ini orang-orang yang sholat, Allah tinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang baik di dalam etikanya, di dalam pekerjaan ini adalah orang yang tahu bagaimana cara mereka membaca Al-Quran yang baik, bagaimana dalam ibadah yang sesuai dengan syariat. Ini adalah etika yang baik. Karena kalau sholat asal sholat tidak sesuai syariat, jangan-jangan kita tidak sempurna, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau sholat panjenengan disuruh nutup aurat, tidak baik. Kalau sholat ditutup nutup Artinya kalau kita berjalan di depan orang saja, Pak, jangankan kepada Allah, berjalan di depan orang saja, kira-kira kalau tidak pakai tutupan antara pusar sampai lutut itu, kira-kira sopan nggak di depan mereka itu? Tidak. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu. Sejatinya kita belajar fikih, selain kita memang untuk mengikuti syariat yang ada, kita akan sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara di dalam surah, di dalam pembacaan Fatihah tidak boleh ditambahkan hurufnya, tidak boleh dikurangi hurufnya. Karena kalau di dalam kita kasih batu saja tidak sah Fatihahnya, jadi kita tidak sah sholatnya. Contohnya iyyaka, di dalam lafaz iyyaka tidak ada sedikitnya, enggak sah sholatnya kalau menurut kita kasih batu saja. Karena ada rukun-rukun Fatihah, rukun-rukun sholawat yang harus dipenuhi. Di antaranya tidak boleh mengurangi, menambahkan di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu di antara kita sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, yang penting sholat, Pak. Kalau nggak bisa Fatihah, ganti dengan ayat-ayat yang lain. Nggak mampu dengan ayat yang lain, ganti dengan doa-doa yang panjangnya sama dengan Fatihah. Nggak bisa doa-doa Arab, berdiam diri panjangnya selama seperti baca ayat Fatihah. Artinya gara-gara panjenengan nggak baca Fatihah kemudian nggak sholat, tidak juga, Pak. Artinya ketika panjenengan nggak mampu, la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kepada hambanya. Allah pengen hambanya mudah di dalam melaksanakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Yahya bin Mu'ad ini memberikan nasihat kepada kita, ma'asallahal karim, ma'asallahal karim. Orang yang mulia tidak bermaksiat kepada Allah. Siapa orang yang mulia? Hamidul fi'al, orang yang terpuji di dalam perilakunya. Yang dimaksud dengan terpuji di dalam perilakunya itu seperti apa? Wa huwa adapun hamidul fi'al. Man adalah orang yukrim yang memuliakan siapa, man sahu kepada dirinya bittaqwa, dengan cara takwa. Jadi yang disebut dengan terpuji itu, Pak, terpuji di dalam perilakunya adalah orang yang memuliakan dirinya dengan cara takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan
melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, ini adalah takwa. Jenengan sholat berarti panjenengan pada saya itu takwa. Jenengan diajak judi, diajak main slot, ya main slot yang pakai itu, pakai duit. Ya kalau hanya game-game ya agak masalah. Yang nggak boleh itu ketika ada nilai judinya di dalamnya, ada nilai judi. Kita kasih kabar tentangnya nggak boleh, tidak main slot haram, padahal nggak main duit. Tapi biasanya Pak, yang mendekati itu biasanya sekarang nggak isi paket. Apa biasanya? Top up ya. Itu apa ya? Biasanya yang sekarang tidak top up, biasanya kan sama itu dia embel-embelin dikasih koin dulu. Setelah main penasaran ya. Karena saya pernah download Pak, tapi belum tahu caranya mainnya kayak apa itu. Download penasaran karena ada salah satu jemaah yang suka main sampai gaji itu main Pak. Ini lebih banyak daripada nggak gaji Pak. Jadi nggak apa-apa dulu ngaji dulu walaupun sambil main, siapa tahu setelah gaji beneran nunggu. Jadi saya penasaran sampai rumah download juga Pak. Ini mainnya gimana caranya? Jadi biar tahu. Karena kita kalau nggak main juga, cara memperbaiki cara berpikirnya itu nanti tidak tahu. Pada akhirnya saya juga nggak tahu juga mainnya. Ya sampai sekarang belum tahu cara berhentinya Pak. Yang penting kalaupun main, ayo nggak apa-apa, yang penting ngaji. Sambil ngaji itu sambil main Pak. Saya ada dua kayaknya, dua itu coba. Jadi awal-awalnya penasaran, pada akhirnya setelah penasaran ngetoprak. Setelah ngetoprak itu karena ada nilai judi maka haram. Makanya Pak, kalau bisa panjenengan apa yang Allah perintahkan lakukan, Allah larang jauh. Cuma panjenengan tidak tahu literasi ini, literatur ini tidak tahu Pak, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, ini tidak akan tahu kalau panjenengan tidak ngaji. Kalau panjenengan tidak ngaji tidak akan tahu. Ngaji di mana saja? Enggak di sini ngaji, di rumah, buka ilmu, apalagi Abdul Wahid Abdullah, buka ada YouTube di sana. Bukan promosi, enggak promosi. Jadi panjenengan lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, itu adalah termasuk takwa. Nah orang yang seperti ini Pak disebut yang memuliakan dirinya. Artinya kalau dibalik sama panjenengan melakukan apa yang Allah larang, menjauhi apa yang Allah perintahkan, berarti panjenengan sama aja menjatuhkan diri, menurunkan derajat panjenengan di sisi Allah, lebih-lebih di sisi manusia. Kira-kira hina enggak kalau ketahuan tetangganya mencuri? Hina enggak Pak kalau ketahuan mencuri? Satu sisi hina Pak, tapi kalau sudah yang biasa kayak jadi pekerjaan Pak. Karena ada suatu daerah, saya tahu dari ceritanya daerah itu sendiri, katanya karena di daerah itu biasa ngerampok Pak, sampai mau ngerampok aja itu masih tahlilan Pak. Jadi mau ngerampok, mereka itu ada tidak sejarah sebelum berangkat itu kayak selamatan dulu, biar ngerampoknya selamat. Nah itu ada di daerah seperti itu Pak. Artinya mungkin di sisi lain, di daerah yang lain kalau ketahuan mencuri itu malu, ada di daerah tertentu malah sebagai mata pencaharian. Premanisme. Maka sejatinya lumrahnya orang yang ketahuan zina, orang yang ketahuan mencuri, orang yang melanggar itu biasanya di sisi manusia itu akan terhina. Biasanya akan kalau dia merasa tidak terhina karena biasa zina, biasa mencuri, wah itu sudah nggak normal, sudah nggak normal itu. Karena biasanya kalau ketahuan mencuri biasanya merasa hina. Tapi ini biasa karena sudah terbiasa, aja nggak merasa zina. Awal mau zina, bawa perempuan keluar masuk di rumahnya biasa aja ya, karena terbiasa. Nah ini ada yang salah di dalam maknanya ini.
Wabil ihtirasi anil maksiat, dan menjaga dirinya dari maksiat. Jadi orang yang mulia, terpuji di dalam akhlaknya, di dalam perilakunya, ini orang yang takwa, kemudian orang yang menjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan ingin mulia di sisi Allah, maka kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, jauhkan diri dari maksiat. Wala atharat dunia, dan tidak mengedepankan dunia. Aila qaddamaha wala faddalaha, yaitu tidak mengedepankan dunia, wala faddalaha, dan tidak mengedepankan, mengutamakan dunia, alal akhirati, atas perkara akhirat. Hakimun, yaitu orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu Pak, orang yang dianggap bijaksana di dalam syariat, tidak mengedepankan dunia daripada urusan akhirat. Panjenengan kalau punya anak, didik anak panjenengan, niatkan agar anak panjenengan kenal dengan Allah, kenal dengan akhirat. Tidak menunduk Pak, ajarkan dia agama saja. Karena belajar agama itu tidak harus mundur. Kalau panjenengan tidak suka di pondok-pondok dengan apalagi maraknya kasus per kasus sekarang kan, sudah karena panjenengan sering membaca, mengekspos, dan kadang di TikTok itu kalau sudah biasa mencari kasus penganiayaan, kasus di pondok ini, kasus pencabulan dan sebagainya, biasanya infil sendiri untuk masukkan anak ke pondok. Tapi jangan sampai berhenti gara-gara ada kasus itu, kemudian anak panjenengan dijauhkan dari agama Allah. Itu oknum. Agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sekali lagi itu adalah oknum. Baik oknum daripada perorangan, baik daripada pesantren, oknum di pesantren itu sendiri. Tidak ada. Saya mulai kecil itu Pak mondok, mulai umur kelas 3 SD itu, saya mondok. Main masih kelereng begini ini saya mondok sudah. Artinya mulai kecil itu tidak pernah saya diajarkan oleh pesantren untuk sodomi, untuk menganiaya orang lain, tidak ada sampai sekarang. Artinya kalau ada yang seperti itu hanya oknum. Jangan disebabkan itu kemudian menjauhkan anak-anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan dari agama. Ingat nasihat daripada Yahya bin Mu'adz ini, orang yang bijaksana tidak mengedepankan urusan dunia daripada akhirat. Contoh, ada anak itu Pak panjenengan, saya tahu dekat dengan saya orang itu. Orang mulai kecil itu dididik tentang bagaimana cari duit. Disekolahkan SD, disekolahkan SMP, SMA. Tujuannya agar nanti bisa diterima kerja, agar tidak belangsat, agar tidak belangsat ketika dia sudah besar nanti. Pada akhirnya apa? Hidup jamnya. Enggak tadi mati soalnya. Saya senang tadi mati. Kayaknya kalau mati ini enggak akan melihat jam. Jadi ada teman saya itu lebih mengedepankan pendidikan dunia daripada pendidikan akhirat. Apa yang terjadi? Sekarang orangnya sudah tua, sudah pensiun. Dia kalau curhat itu bagaimana perilaku anaknya yang tidak berterima kasih. Jadi bagaimana anaknya selalu nyiksa orang tuanya, anaknya marah-marah kepada orang tuanya. Orang tua sedih Pak kalau sampai dimarahi oleh anaknya. Apalagi Pak sudah besar masih minta suapin. Tidak menyalahkan anaknya. Yang kami salahkan kenapa dulu anaknya tidak diajarkan agama. Kalau panjenengan punya cucu, punya anak, ajarkan agama walaupun tidak dimasukkan pesantren, ajarkan dia agama. Itu tugas panjenengan. Itu masih di dunia dia sudah tidak merasa senang dengan anaknya. Sampai mau naik motornya aja Pak, tidak dikasih sama anaknya karena anaknya beli. Padahal dia bisa beli motor disebabkan pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Sampai naik motornya enggak boleh Pak Ustaz, ngeles enggak? Kita punya anak sudah kerja, punya motor, kita mau naik saja enggak boleh. Sedih enggak? Jangan sampai itu menjadi oleh kita Allah ini.
Saya ini yang pada saat itu tahu nggak, saya sedih. Jangan sampai panjenengan seperti itu. Kalau panjenengan mengalami seperti itu, berdoa kepada Allah agar anaknya terbuka, ajarkan anaknya tentang agama. Kalau melakukan melanggar syariat, ada akhirat selain itu. Kamu, saya akan bertemu dengan Allah. Mungkin saya dulu lambat mengajarkan agama, tapi hari ini saya ingin kasih tahu kepada dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Wala asarud dunya alal akhir hakimun. Orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat, orang itu adalah bijaksana. Musibun, orang yang benar fi af'alihi, di dalam perilakunya. Orang hakimun, orang yang bijaksana ini benar di dalam perilakunya. Apa yang dimaksud dengan benar dalam perilakunya ini apa? Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Man, yaitu orang yamna'u, yang menahan, yang mencegah. Siapa man? Siapa orang tersebut? Nafsahu, kepada hawa nafsunya, min mukhalafati aqlihi, dari menyalahi akalnya, as-salimi, yang menyelamatkan, yang selamat. Apa akalnya itu? Jadi yang dimaksud dengan musibum fi af'alihi, benar dalam perilakunya, adalah orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari menyalahi akal yang selamat. Artinya kalau akalnya sudah mengatakan ini haram, akal itu biasanya ada hati nurani yang akan menggerakkan kepada kita, ini salah, ini benar. Biasanya ketika kita melakukan sesuatu, hati nurani ini biasanya membisiki kita, Pak. Kayaknya ini salah, kayaknya ini benar. Kalau hawa nafsu lebih mendominasi daripada kita, maka kita tidak bijaksana. Kalau sudah kita beranggapan ini benar, ini baik, maka lakukan. Jangan sampai ngikutin hawa nafsu. Oh, ini dekat dengan Allah, oh ini adalah perkara yang akan Allah murkai, oh ini Allah ridhoi. Maka panjenengan kalau akal sudah mengatakan ini Allah ridhoi, maka jalankan itu. Jangan sampai akal yang membuat panjenengan selamat itu panjenengan hilangkan gara-gara panjenengan ikut hawa nafsu. Nah, cukup sekian ya. Karena sudah lewat. Ada yang perlu didiskusikan?